Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita kembali lagi di Never Ending Aglonema. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Kembali dalam kesempatan ini saya mengajak teman-teman untuk sharing yang topiknya masih berkisar tentang perbanyakan aglonema. Untuk kesempatan kali ini kita akan sharing aglonema untuk perbanyakan melalui teknik cangkok, teman-teman. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah ini. Baik teman-teman, saya sudah pilihkan aglonema yang akan saya cangkok nih teman-teman. Ya, di ujung sana saya sudah ada aglonema Harlequin yang batangnya sudah panjang ya. Sebenarnya ada beberapa yang bisa, cuma ini saya pilih Harlequin ini karena batang atasnya ini sudah lumayan tinggi nih ya. Jadi misalnya kalau kita mau cangkok aglonema pos putih yang seperti ini batangnya belum terlalu tinggi ya. Jadi masih enak dilihat ya, masih oke. Tidak perlu untuk dicangkok karena sebentar lagi dia juga akan mengeluarkan anak, sepertinya demikian. Karena jumlah daunnya yang sudah cukup banyak ya. Nah ini nggak perlu saya cangkok ya. Kemudian ada juga yang seperti ini ya, aglonema Reina misalnya ya. Ini nggak perlu saya cangkok, cuma saya hanya pendam dalam saja ya. Jadi ada sekitar 4 daun yang pangkal tangkainya yang ada di dalam media ya. Jadi yang seperti ini tidak perlu dicangkok. Yang saya akan cangkok yang seperti ini nih teman-teman. Saya akan ambilkan. Nah yang ini Harlequin ya, udah besar, warnanya juga bagus ya. Nah ini yang akan saya cangkok nih karena batang atasnya sudah tinggi nih ya. Batang atasnya sudah tinggi, udah panjang ya. Pohonnya juga harus diremajakan karena sudah besar dan belum beranak nih teman-teman ya. Akan seperti apa, kita langsung eksekusi saja. Nah inilah aglonema Harlequinnya yang akan kita jadikan bahan untuk kita cangkok ya. Ukurannya udah sangat besar nih ya. Daunnya udah gede lah, warna juga lumayan. Jadi ini bisa untuk kita cangkok nih teman-teman. Baik teman-teman ya, ini terlihat batang sudah panjang ya. Tapi di sini saya lihat ini ada ada seperti daun-daun kering ya. Ini kayaknya harus kita buang dulu nih supaya nanti pada saat pencangkokan batangnya tidak terhalang oleh bekas-bekas seludang ini nih ya. Ini ya bekas-bekas seludang daun, kita akan bersihkan dulu nih supaya si batangnya bisa bersentuhan langsung dengan media cangkok nanti ya. Kita bersihkan sebentar ya. Nah ini udah bersih, udah nggak ada lagi. Nah ini juga perlu dibuang bagian bawahnya. Ini perlu dibersihkan dulu nih teman-teman ya, dari bekas-bekas seludang supaya batangnya bisa bersentuhan langsung dengan media tanam cangkoknya nanti ya. Kalau dianggap sudah bersih boleh nih, karena di sini juga udah terlihat mata akarnya udah mulai keluar nih teman-teman ya. Mata-mata akarnya udah mulai keluar ya. Jadi kita akan cangkoknya agak tinggi nih teman-teman ya. Namun sebelum itu kita akan cek dulu kesehatan pohonnya ya, apakah
pohon ini dalam kondisi baik, kita akan bongkar. Nggak perlu bongkar, maksudnya ditebalikin aja. Oh ya, akarnya sih bagus ya, akarnya banyak, masih oke. Nah, ini kita masukkan lagi, kita hanya perlu ngecek sekilas saja ya, karena akar bawahnya masih bagus ya, karena biasanya yang bermasalah itu ketika ujung akar paling bawah ada busuk. Nah, itu kita udah harus curiga lah di situ. Baik teman-teman, sebelumnya kita harus oleskan dulu nih. Kalau teman-teman punya perangsang akar, ini boleh dioleskan ke bagian yang akan kita tanam, yang akan kita cangkok. Oleskan obat perangsang akar ini di batang-batang yang ingin kita timbun, yang akan kita pendam dengan media tanam. Nah, untuk perangsang akar ini sebenarnya sudah mengandung fungisida ya teman-teman, sudah mengandung fungisida. Ini kita oleskan. Jadi ini berbentuk pasta yang bisa dioleskan ke batang ya. Kita oleskan ke seluruh bagian batang yang rencananya nanti akan terpendam. Ini akan memberi bantuan kepada si batang untuk lebih cepat mengeluarkan akar ya. Jadi udah di dalamnya udah termasuk ada fungisidanya nih untuk perangsang akarnya teman-teman ya. Kita biarkan sebentar karena ini akan mengering. Selanjutnya kita akan siapkan potnya nih teman-teman, karena kita kalau bicara cangkok itu sulit ya, ada sarana atau pot yang khusus untuk mencangkok tuh nggak ada ya. Jadi memang kita harus merekayasa ya, entah itu nanti dari botol air bekas mineral atau dari pot sendiri yang akan kita rekayasa. Baik teman-teman, kita akan persiapkan potnya dulu. Nah, ini batas ketinggian dari pohonnya nih. Ketinggian pohonnya tuh di sini ya. Kita akan cek. Wah, ini kurang tinggi nih. Berarti kalau kita pakai pot yang seperti ini, dia nggak menutupi semua bagian nih. Jadi pot ini kurang tepat menurut saya ya, potnya kurang tepat menurut saya, karena ini masih terlalu pendek potnya, sedangkan batas ujungnya tuh di sini ya. Kita akan coba cari pot lain. Nah, ini ada pot yang lebih panjang nih ya, ada pot yang lebih panjang nih teman-teman. Nih ya, ada pot yang lebih panjang. Kemungkinan ini bisa nih ya, kita coba tes dulu ya. Ini pas banget nih ya untuk tinggian pot ini ya. Tapi coba deh, saya mau pakai gelas yang untuk minuman. Nah, tapi ini yang tinggi nih teman-teman, tuh kalau kita cek. Nah, ini jauh nih, melebihi sini ya. Ini juga sebenarnya bisa nih, untuk yang pot ini sebenarnya bisa, tapi pas banget gitu, pas banget. Jadi kayaknya saya harus pakai ini yang bekas minuman ini ya, dan kita akan rekayasa dia untuk bisa menjadi alat untuk mencangkoknya ya. Dan kelebihannya juga kalau yang bening ini kita bisa kontrol jika sudah berakar, kemungkinan gitu ya, itu bisa kelihatan. Nah, ini akan kita lubangi gelas plastik ini untuk menjadi sarana untuk mencangkok. Teman, saya sudah potong bagian bawahnya ya, jadi kosong begitu, dan bagian sampingnya juga saya sobek, saya belah
ya, untuk bisa masuk ke dalam batang sana, ya, dalam batang aglonema juga yang akan kita cangkok. Jadi ini bagian bawah saya potong, bagian samping saya belah, ya, jadi bisa masuk nih teman-teman. Jadi tadi kalau bening seperti ini nanti kita bisa ngelihat apakah dia sudah berakar atau belum, seperti itu. Ya, kita mulai saja. Nah, ini nampaknya sudah mulai kering nih. Ya, udah mulai mengering yang bekas perangsang akarnya. Tapi nanti ketika kita siram, dia kan basah. Dia akan ikut basah lagi. Ya, nggak apa-apa. Dia akan cepat nanti akan meresap ke dalam jaringannya ketika dia basah kembali. Ya, ketika dia bisa basah kembali, dia akan masuk ke dalam jaringannya. Dia akan kita mulai saja. Ini akan kita cangkok. Daun-daun bawahnya kependam nggak apa-apa ya teman-teman. Daun-daun bawahnya ikut kependam nggak apa-apa. Nah, ini udah bisa nih ya. Nah, ini udah bisa untuk diisi media nih teman-teman nih ya. Jadi udah cukup tertimbun nanti untuk batang aglonema yang tingginya ya. Nah, sebelum kita isi media, sobekan ini yang tadi tempat untuk masuk ke dalam batang, ini akan saya beri lakban supaya dia tidak terbuka seperti ini ya. Ya, tidak terbuka seperti ini, akan kita lakban nih. Ya, usahakan kalau memang mau untuk dicek perakarannya apabila sudah keluar atau belum, lakbannya juga yang bening. Lakban bening supaya terlihat. Ya, supaya terlihat. Jadi kita isi kita satukan dulu dengan lakban. Nah, cukup. Nah, ini udah bisa nih teman-teman, kita isi media nih ya. Udah bisa banget untuk kita isi media sampai dia menutupi batang yang akan target kita cangkok ya. Kita akan isi dengan media. Medianya apa? Medianya bebas, boleh pakai media tanam biasa, boleh pakai kopi fermentasi ya, itu juga boleh ya. Nggak ada ya pakai media biasa aja. Usahakan potnya harus benar-benar rata ya. Saya akan coba isi media sedikit demi sedikit nih teman-teman ya, sedikit demi sedikit dari segala penjuru ya, jangan dari satu penjuru ya. Kita isi sedikit demi sedikit untuk menimbun batang aglo yang akan kita tanam. Ini saya pakai media biasa nih teman-teman, pakai media biasa. Oh ya, nanti setelah ini saya ada aglonema yang pernah saya cangkok sebelumnya ya. Coba nanti kita akan cek sama-sama. Kita akan cek sama-sama untuk kondisi terakhir setelah dicangkok ya, sekitar sebulan lebih yang lalu lah ya. Nanti kita cek. Nah, ini kita isi dulu sampai dirasa cukup dan sampai pastikan batang yang akan menjadi target cangkokan kita itu tertimbun. Nah, ini udah cukup nih ya, ini udah bisa ya. Ini harus disiram supaya dia memadat ya, supaya media cangkokan ini bersatu dengan potnya nih. Ini udah oke, tinggal kita lakukan penyiraman. Baik teman-teman, nih kita akan siram ya, kita akan siram bagian yang sudah kita timbun tadi ya.
sampai sekaligus ke media-media potnya juga boleh. Siram yang banyak teman-teman ya, takutnya ini kan tinggi, ada bagian-bagian yang tidak tersiram, ada bagian-bagian media kalis yang tidak bisa ditembus air. Jadi pastikan semuanya tersiram dengan baik ya, semuanya mendapatkan siraman yang baik. Jangan sampai ada bagian-bagian yang tidak tersiram, kita siram aja. Nah ini selesai nih, setelah ini proses selesai ya, kita banyakin, tunggu airnya turun ya, kita isi lagi sampai benar-benar kita pastikan semua medianya ini terisi air ya, kita putar sedikit ya, sampai turun, kita isi lagi ya sampai beberapa kali. Baik, ini udah cukup. Nah ini udah siap nih teman-teman ya, sudah siap, pencangkokannya udah jadi ya. Kita akan simpan di tempat biasa di mana dia ada sebelumnya ya, jadi nggak perlu diteduh-teduhkan dan lain-lain ya. Penampakannya seperti ini nantinya ya. Nah jadi ini tinggi sekali karena memang batangnya tinggi. Setelah ini saya akan coba perlihatkan hasil cangkokan sebelumnya yang sudah pernah saya lakukan sekitar 1 bulan lebih. Teman-teman, ini adalah aglonema yang pernah saya cangkok sebelumnya lebih kurang sebulan yang lalu. Ini aglonema Goliath nih teman-teman, aglonema Goliath yang batangnya juga sudah tinggi ya, ukurannya juga sudah besar. Nah ini sudah saya cangkok sekitar 1 bulan lebih lah ya. Ini akan saya bongkar. Saya juga belum tahu hasilnya seperti apa, perakarannya bagaimana, sudah berakar atau belum ya, kita akan bongkar sama-sama. Baik teman-teman, kita akan bongkar. Nah ini sebelumnya saya sudah kasih tanggal, ini terlihat nggak nih, tanggal 2 bulan 12 tahun 2024, berarti sekarang tanggal 9 ya, sebulan lebih. Kita akan coba lihat perakarannya seperti apa. Kita buka dulu, apakah dia sudah berakar. Wah udah ada nih teman-teman nih, udah kelihatan nih perakarannya nih, lumayan tuh, lumayan nih ya, sudah berakar. Nah sekitar 1 bulan yang lalu nih, jadi dia ada akar atasnya, ada akar bawah juga nih teman-teman ya, udah lumayan lah. Kalau kita mau lanjutin untuk dicangkok bisa, atau kita mau pindah ke pot yang lebih tinggi bisa, karena ini potnya pot pendek ya, jadi seperti itu ya. Ketika tanaman sehat kita akan perlakukan dengan cara apapun, mudah-mudahan ada hasilnya gitu, dengan syarat pohonnya sehat ya. Jadi ini kan batas potnya nih, batas media tanamnya segini nih. Ini kalau kita buang bekas media cangkokannya, kira-kira penampakannya seperti ini nih. Nah ini media aslinya seperti ini, media asli ya, seperti itu ya. Kan kita dekatkan ya. Mau dilanjutkan untuk mencangkok silahkan, mau ganti ke pot yang lebih tinggi juga oke ya, atau mau dipotong nih teman-teman ya, mau dipotong ya, korek sedikit ya, potong, bawa akar
yang bawahnya juga bisa nih ya, karena akar-akar bawahnya juga sudah banyak, udah full ya. Tinggal tergantung teman-teman maunya seperti apa ya. Demikian teman-teman sharing singkat kita untuk kesempatan kali ini. Silahkan subscribe, like, share, and comment. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you.